Halo semuanya, aku Torik Aziz. Aku Gali Ega Budiman. Aku Bagas Putra Patria. Aku Rani Maharani. Kita dari kelompok 1 Manajemen C. Komunikasi yang efektif adalah proses menyampaikan atau berbagi informasi, pikiran, ataupun perasaan melalui lisan, tulisan, maupun bahasa atau tubuh dengan harapan apa yang kita sampaikan dapat tersampaikan kepada orang lain. Ada 6 unsur-unsur yang perlu kita ketahui. Poin yang pertamanya itu ada pengirim ataupun sender, adalah individu atau kelompok yang memulai pesan. Yang kedua ada message atau informasi yang ingin disampaikan. Yang ketiga ada saluran ataupun channel atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya lisan, tulisan, ataupun visual. Yang ketiga ada penerima ataupun receiver, adalah individu atau kelompok yang menerima pesan. Yang kelima ada gangguan ataupun noise, yaitu halangan yang dapat mengganggu proses komunikasi seperti suara bising ataupun gangguan teknis. Yang terakhir ada umpan balik ataupun feedback, yang mana ini tuh sebagai respon dari penerima terhadap sebuah pesan. Dalam berkomunikasi efektif ada 5 prinsip, yaitu REACH, R-E-A-C-H. Pertama adalah respect. Sebagai orang yang berkomunikasi, kita harus memberikan rasa harga kepada orang lain. Lalu yang kedua adalah empati. Dalam berkomunikasi, kita harus memberikan perhatian penuh atau empati kepada pihak yang kita komunikasikan. Yang ketiga adalah audible. Pesan yang kita sampaikan harus jelas dan mudah dipahami. Yang keempat adalah clear atau clarity. Jadi semua informasi yang kita komunikasikan harus jelas dan dapat dipahami oleh orang yang kita komunikasikan. Dan yang terakhir adalah humble. Dalam berkomunikasi kita harus memiliki sikap sederhana supaya komunikasi yang dibangun dapat terjadi dengan baik. Nah, perlu teman-teman tahu ada 6 poin keterampilan komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah menguasai bahasa, perkaya kosakata, dan gunakan tata bahasa yang baik. Kedua, berbicara di depan umum. Latih terus kemampuan berbicara di depan banyak orang. Yang ketiga, menulis. Kembangkan kemampuan menulis yang jelas dan juga persuasif. Yang keempat, aktif mendengarkan. Berlatih untuk benar-benar memahami pesan lawan bicara. Yang kelima, memberikan umpan balik. Sampaikan tanggapan yang konstruktif. Dan yang terakhir adalah mengelola konflik. Hadapi perbedaan pendapat dengan cara yang sehat. Nah, buat yang terakhir ada di hambatan komunikasi. Fisik, suara bising, jarak jauh, juga gangguan teknis. Psikologis, yaitu berupa emosi, prasangka, atau kurangnya minat. Lalu semantik, yaitu perbedaan makna kata. Dan terakhir ada di culture atau perbedaan latar belakang budaya. Contoh komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di tempat kerja, kita harus memberikan presentasi yang jelas, lalu memberikan feedback yang konstruktif pada rekan kerja yang lain. Dan selanjutnya, dalam hubungan pribadi, mendengarkan keluhan pasangan dengan empati adalah hal yang penting. Lalu selanjutnya, mengungkapkan perasaan dengan jujur. Dalam masyarakat, berpartisipasi dalam diskusi dengan sopan, lalu memberikan bantuan kepada orang lain. Di hambatan fisik, kayak ruangan berisik, juga Yang perlu kita ketahui, yang pertama itu ada parum sio. Nih hidung aku udah nahan. Enggak sadar. Cicing dia mau cicing. Kamu tuh kebeles. Nah, abang, mari balik aja mah. Ayo. Iya, eta tidak tajam ih. Maneh, karek diomongkeun maneh eta.